Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, perkenalkan nama saya Muhammad Ilyas Pakpahan, nomor mahasiswa 185251116. Saya mahasiswa Teknik Mesin angkatan 2018, Universitas Islam Indonesia. Jika Anda ingin mengenal saya, Anda bisa langsung follow akun Instagram saya berikut. Dalam mengerjakan tugas ini, saya dibantu oleh kedua rekan saya yaitu Gandhi Mahardika dan juga Joko Prasetya. Kedua rekan saya membantu dalam mencari berbagai sumber mengenai fuel cell. Di sini saya akan mempresentasikan implementasi fuel cell dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum itu, mari kita mengetahui terlebih dahulu apa itu reaksi redoks. Reaksi redoks. Reaksi redoks adalah reaksi kimia yang menyebabkan adanya perubahan bilangan oksidasi pada suatu unsur maupun molekul. Selain ditandai dengan perubahan bilangan oksidasi, reaksi ini juga ditandai dengan penambahan atau pengurangan oksigen dalam suatu molekul. Reaksi redoks terjadi akibat adanya reaksi reduksi dan oksidasi. Reaksi redoks tidak hanya terjadi di laboratorium atau tempat khusus yang digunakan untuk praktikum. Reaksi redoks dapat terjadi di mana saja dan kapanpun. Oleh karena itu, berikut adalah beberapa reaksi redoks yang umum terjadi di sekitar kita. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak sekali peristiwa yang berkaitan dengan reaksi redoks. Contohnya ialah peristiwa metabolisme yang ada pada tubuh kita, respirasi pada tumbuhan, atau bisa disebut fotosintesis, korosi pada besi. Semua peristiwa mengalami pembakaran dengan oksigen. Pembakaran ini merupakan suatu reaksi redoks. Anda tentu pernah mengalami kekecewaan karena barang yang Anda miliki rusak karena berkarat. Sepeda, pagar besi, mainan, alat masak yang awalnya bersih menjadi rusak. Secara ekonomi, sangat besar biaya yang harus dikeluarkan untuk memperbaiki atau bahkan mengganti barang-barang yang berkarat. Proses perkaratan pada barang-barang dari logam tersebut merupakan proses elektrokimia, di mana logam-logam tersebut berinteraksi dengan zat-zat kimia yang ada di lingkungannya, sehingga terjadi reaksi redoks. Apakah proses elektrokimia selalu merugikan kita? Jawaban dari pertanyaan tersebut adalah bisa jadi ataupun tidak, karena pada proses elektrokimia yang tidak terkendali akan banyak merugikan kita. Tetapi perkembangan ilmu telah berhasil mengendalikan proses elektrokimia. Anda tentu pernah menggunakan barang-barang hasil proses elektrokimia seperti baterai yang menyalakan radio dan kalkulator, dan juga benda yang terbuat dari besi dan banyak lainnya. Contoh lain adalah fuel cell. Fuel cell adalah energi alternatif. Pemahaman selengkapnya mengenai fuel cell akan ada pada slide berikut ini. Apa itu fuel cell? Fuel cell adalah suatu perangkat elektrokimia yang berfungsi untuk menghasilkan energi listrik melalui reaksi redoks dari suatu bahan bakar hidrogen. Fuel cell termasuk dalam energi alternatif baru yang memiliki kelebihan yaitu efisiensi tinggi, ramah lingkungan, rendah emisi karena secara teori hasil reaksinya adalah air. Bahan bakar atau reaktan yang umum digunakan pada fuel cell adalah hidrogen di sisi anoda dan oksigen di sisi katoda. Reaksi antara hidrogen dan oksigen ini berlangsung pada suatu reaktor yang terdiri dari atas elektroda, katalisator, dan elektrolit. Intinya, fuel cell adalah proses energi kimia yang diubah menjadi energi listrik ataupun energi gerak. Pemahaman simpelnya adalah seperti itu. Bagaimana fuel cell bekerja? Terdapat dua elektroda yaitu anoda dan katoda di antara elektrolit yang terpisah satu sama lain. Bahan bakar dalam hal ini hidrogen akan dialirkan ke permukaan anoda dengan tekanan gas tertentu sesuai kebutuhan. Dan secara bersamaan, oksigen yang berasal dari udara bebas dialirkan ke permukaan elektroda yang lain.
atau katoda. Saat elektroda dihubungkan dengan beban dari luar, maka proses yang terjadi sebagai berikut. Di sebelah kiri itu terdapat gambar untuk lebih gampang memahami prosesnya. Hidrogen atau H2 yang menyentuh permukaan anoda akan bereaksi secara kimiawi atau bisa disebut reduksi, menghasilkan ion hidrogen dan elektron, sedangkan di katoda terjadi reaksi kimia oksidasi, di mana oksigen diubah menjadi ion. Selanjutnya, ion hidrogen akan bergerak dari permukaan elektroda menuju katoda melalui elektrolit. Selanjutnya, elektron di anoda bergerak melalui kawat yang dihubungkan dengan beban sirkuit di luar yang akhirnya menuju elektroda yang sama dituju ion hidrogen, yaitu katoda. Selanjutnya, ion hidrogen dan elektron akan mengalami reaksi kimia dengan oksigen di katoda, maka pada permukaannya akan menghasilkan air atau H2O dan panas sebagai efek dari reaksi tersebut. Berikut adalah reaksi yang terjadi pada fuel cell secara umum. Nah, teknologi fuel cell dalam otomotif, khususnya mobil, ada dua teknologi yang bisa dipakai sebagai fuel cell, yaitu mobil listrik dan juga mobil berbasis hidrogen, berbasis bahan bakar hidrogen. Fuel cell sebagai salah satu energi alternatif agaknya dapat menjadi pembangkit energi pada dunia otomotif dan mungkin akan bersaing, bahkan akan menggeser tiga pilihan energi konvensional yang kini berkompetisi, yaitu mesin bakar internal, mesin baterai isi ulang atau rechargeable, dan mesin hibrida. Mengapa hal itu bisa terjadi? Karena ada keunggulan. Keunggulan utama fuel cell adalah yang pertama, mempunyai efisiensi tinggi dari 40% sampai 60%, sedangkan untuk kogenerasi dapat mencapai 80%. Kogenerasi dalam hal ini bisa diartikan sebagai uap yang mengembun ataupun fluida panas yang terjadi pada saat pembakaran. Konstruksinya modular sehingga fleksibel dalam menyesuaikan dengan sumber bahan bakar yang ada. Nomor 3, mampu menanggapi dengan cepat terhadap perubahan bahan bakar atau oksigen. Nomor 4, tidak menimbulkan suara bising karena bahan bakar utamanya adalah H2O. Nomor 5, mohon maaf, yang nomor 4 tadi karena bahan bakar utamanya hidrogen, jadi hidrogen ini tidak menimbulkan suara bising. Nomor 5, tidak mengeluarkan emisi berbahaya. Fuel cell hanya mengeluarkan uap air apabila memakai hidrogen murni. Penerapan fuel cell di sektor transportasi. Suatu alat transportasi sangat berhubungan dengan berat total kendaraan, dan bahan bakar yang digunakan merupakan suatu zat dari sistem yang mempengaruhi berat total kendaraan dan kinerjanya. Jika digunakan bahan bakar yang mempunyai nilai kalori tinggi, maka kinerja akhir kendaraan dapat dikatakan baik. Hidrogen sebagai energi alternatif merupakan senyawa bahan bakar yang pada saatnya nanti menjadi suatu sumber energi yang sangat potensial, bersih, dan efisien. Bila hidrogen digunakan sebagai bahan bakar fuel cell, maka mobil listrik akan transportasi lainnya akan menjadi ringan dibandingkan bahan bakar lain karena beratnya tersebut. Hal ini disebabkan energi persatuan beratnya lebih tinggi. Pengembangan mobil listrik dengan baterai konvensional dirasakan tidak reliable karena jarak tempuhnya pendek dan waktu pengisian baterai yang lama jika dibandingkan mobil konvensional. Namun, dengan adanya teknologi fuel cell dan reformernya, kendala jarak tempuh
suhu dan pengisian baterai dapat diatasi. Pada beberapa jenis prototipe mobil listrik, selain tangki penyimpanan gas hidrogen juga digunakan reformer di mana campuran metana dan air dirubah menjadi gas hidrogen. Kesimpulannya, dari beberapa penjelasan yang telah dijelaskan, dapat disimpulkan bahwa fuel cell sebagai teknologi pembangkit energi prospeknya sangat baik di masa mendatang, baik diaplikasikan pada sektor pembangkit listrik maupun di sektor transportasi. Khusus untuk di Indonesia yang merupakan negara kepulauan, teknologi ini merupakan salah satu teknologi alternatif yang sangat sesuai untuk penyediaan energi listrik. Mengapa begitu? Karena Indonesia kan banyak kepulauannya, dan juga banyak dari kepulauan-kepulauan tersebut ada beberapa desa yang tidak dapat energi listrik. Alternatif lainnya adalah memakai energi fuel cell. Selanjutnya, aplikasi sistem fuel cell akan sangat menguntungkan bagi negara kita, seperti membuka lahan bisnis baru yang termasuk bisnis sistem pendukungnya, mendistribusi gas hidrogen, gas oksigen, gas alam, dan gas LPG, menghemat devisa negara, dan mengurangi pencemaran udara di sektor transportasi. Jadi dengan hal ini kita tidak lagi membutuhkan perusahaan asing yang di sektor energi. Kita dapat mengelola energi kita sendiri dengan gas alam. Selanjutnya, keuntungan lainnya ialah dimulainya penggunaan sistem fuel cell merupakan tantangan dalam menghadapi masalah global seperti faktor pencemaran lingkungan akibat penggunaan energi fosil dan terbatasnya sumber daya energi fosil. Seperti yang kita ketahui, energi fosil di alam ini semakin lama semakin sedikit karena populasi manusia semakin banyak, otomatis penggunaan energi dari fosil itu akan semakin banyak juga dan mengurangi fosil yang ada di alam kita ini. Berikut adalah beberapa sumber yang saya dapat dari berbagai referensinya untuk mengerjakan presentasi tersebut. Ada satu jurnal dan beberapa link internet lainnya. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan dalam pengucapan, mohon dimaafkan sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.